Jangan jadi orang yang hanya sekedar beragama, tapi kenal siapa Tuhan kamu, kenal siapa yang kamu sembah, kenal siapa yang kamu ikuti. Dulu aku pernah berpikir kalau ke Tuhan itu susah, dan kayak rasanya tuh banyak banget aturan yang harus diikutin, dan hidup tuh kayak nggak bebas aja. Itulah tujuan si musuh ya. Dia akan buat segala macam distraction supaya signal kita atau fokus kita tuh nggak ke Tuhan. Bahkan kalau dia bisa, dia mau bikin signal kita hilang 100%. Dia mau banget kita nggak mengenal siapa Tuhan kita. Dia mau banget kita nggak deket sama Tuhan kita. Ada sebabnya roh seseorang itu bisa mati. Mau kamu melakukan berbagai macam ritual, roh kamu akan tetap mati tanpa perjumpaan pribadi dengan si pemilik hidup. Aku nggak suka ke gereja. Aku juga nggak suka doa. Aku juga nggak suka baca Alkitab. Aku nggak mau Tuhan nyesel pertanyaan aku. Mematikan kedagingan kita, segala keinginannya, adalah salah satu syarat mutlak untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti mau taat, dan kita tidak akan mengeraskan hati kita. Manusia dengan segala keburukannya, lama-kelamaan akan semakin dikikis sama Tuhan. Jadi bukan apa yang kita kerjakan atau berikan, tapi apa yang kita serahkan seutuhnya buat Tuhan. Aku ikut Tuhan atau percaya Tuhan karena ya, dari kemarin Tuhan mengingatkan aku tentang yang namanya mamon. And to be honest with you, I didn't think too much about it cause in my head, I didn't have one. Jadi pas Tuhan ingatkan aku tentang mamon, aku kayak, okay, mamon, okay, what about it? Karena sepengetahuan aku yang ada di kepala aku, mamon itu cuma, ya, berkaitan tentang material things like money, fame, etc. Karena Tuhan terus-terusan ingatkan aku tentang mamon, ya aku juga jadi kayak penasaran gitu kan. So, aku cari ayatnya. Sebetulnya pas aku baca versi Indonesianya, aku masih nggak ngeh tuh, masih bodoh. So, aku baca versi Inggrisnya. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, money, possessions, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. Or whatever is valued more than the Lord. Setelah baca ayat itu, Tuhan bilang ke aku, singkirkan mamonmu. Dan aku masih aja kayak bodoh gitu beneran ya, masih batu. Karena ya aku masih merasa, emphasize on merasa kalau aku gak punya mamon dalam hidup aku. Inilah ya, salah satu hikmat manusia adalah kebodohan ya. Ini juga karena Tuhan udah gemes banget kali gitu ya sama aku. Dia ajarkan aku untuk bertanya, kayak, Tam, kalau kamu nggak tahu jawaban, or kalau kamu nggak tahu sesuatu, tanya jawabannya sama aku, Tuhan. So oke, aku bertanya, oke Tuhan, tolong tunjukkan apa mamon aku. Karena aku udah bener-bener clueless gitu, aku udah bener-bener nggak tahu lagi, udah mamon ya, apa mamon aku nggak tahu. Terus Tuhan jawab, dia bilang, kamu. So I was like, aku Tuhan. Yes, kamu. Terus Tuhan bilang, engkau lebih mengasihi dirimu sendiri daripada aku. Kalau engkau sungguh mengasihi aku, engkau akan melakukan apa yang aku mau. Kalau engkau sungguh mengasihi aku, berikan hidupmu seluruhnya padaku. Aku benar-benar ingat every single word yang Tuhan bilang ke aku. Karena pada saat itu, I was speechless. Kayak bener-bener, ya bayangin aja kalau Tuhan ngomong gitu ke kamu. Kayak mau gimana hati kamu, kayak nyes gitu. Seringkali kita merasa dengan berdoa, berpuasa, melakukan banyak ritual rohani, rajin datang ke rumah ibadah, persekutuan, kunjungan sosial, like menjenguk orang sakit, atau berbagi berkat seperti memberi makanan, sumbangan, dan lain-lain, kita itu
Rasa kalau kita sudah memberikan atau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan ajarkan ke aku adalah, itu semua memang seharusnya menjadi gaya hidup kita atau lifestyle kita. Bukan sesuatu yang kita perlu banggakan. Karena orang beragama lain pun juga melakukan hal yang sama. Karena itu buat mereka amal ibadah untuk masuk surga. Kayak banyak bersedekah, korban hewan, dan lain-lain. Please correct me if I'm wrong. Intinya, what I'm trying to say is, semua orang berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Semua orang berlomba-lomba untuk melakukan atau memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Tapi Tuhan ajarkan aku bahwa bukan perbuatan kita yang jadi tolak ukur. Jadi Tuhan bilang ke aku, apa yang membedakan kamu dengan anak-anakku yang lain? Kalau apa yang kamu lakukan itu sama dengan anak-anakku yang lain, yang tidak mengenal aku, bapaknya. Kalau anak-anak yang tidak mengenal aku saja berlomba-lomba dalam hidup ini, melakukan yang terbaik dalam hidup ini, bukankah engkau seharusnya berusaha atau melakukan sesuatu yang lebih? And he continues by saying, kamu mengenal aku. Oleh sebab itu, berikan dan lakukan yang terbaik. So, aku tanya Tuhan, how? Like, how can I do more? Like, tell me what to do. Lalu Tuhan jawab, berikan hidupmu kepadaku. Pas saat itu aku bener-bener bingung, karena bayangin aja Tuhan bilang itu ke kamu, berikan hidupmu kepadaku. Bingung gak? Terus Tuhan ajarkan ke aku, kalau persembahan yang utama adalah hidup kita, diri kita sendiri. Kita jadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Jadi bukan apa yang kita kerjakan atau berikan, tapi apa yang kita serahkan seutuhnya buat Tuhan. Hidup kita atau tubuh kita itu harus dijaga supaya kudus dan berkenan. Dan itu juga mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Terus aku kayak dalam hati teriak gitu lah ya. Ngerengek sih lebih tepatnya ya, kayak gimana caranya jadi kudus dan berkenan, ya ampun. Terus Tuhan bilang, Rohku yang akan memampukan kamu. Dan Tuhan lanjut, Ia bilang, seberapa dalam engkau mengasihi aku. Makin mateng tuh, makin pusing gak loh? Seberapa dalam engkau mengasihi aku. Satu hal yang Tuhan ajarkan aku, semakin kita bertekun dan bersungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan semakin disempurnakan. Disempurnakan dalam arti, keburukan kita, nih manusia dengan segala keburukannya, lama-kelamaan akan semakin dikikis sama Tuhan. Dikikis sama Tuhan. Berarti proses gak? Enak gak? Sakit gak? Iya. Kita harus terus awasi semua pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Pikiran bukan hanya kalau kita berpikir buruk atau jahat saja, tapi lebih tepatnya pikiran yang tidak mau sejalan dengan Tuhan, tidak mau tunduk, jadi kayak mau seenaknya sendiri. Kalau perasaan atau hati yang tidak kudus atau yang tidak berkenan kepada Tuhan itu bukan berbicara hanya simpan yang busuk atau yang kotor saja, kayak kemarahan, kepahitan, sakit hati, kegeraman, kebencian, dendam, masih banyak lah ya, gak usah disebutin satu-satu. Tapi lebih kepada hati yang tidak mau tunduk sama Tuhan, hati yang gak mau dibentuk sama Tuhan. Sedangkan tindakan yang tidak kudus atau tidak berkenan itu adalah hasil pemberontakan kita, karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hanya mulutnya saja ngomong atau ngakunya mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, ikut Tuhan, anak Tuhan, tapi tindakannya sangat berbeda. Kalau kita lihat hidup kita saat ini, apakah hidup kita sudah berkenan bagi Tuhan? Ketika hati kita dikoreksi sama Tuhan, kita harus ada ambil langkah berbalik dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Semua gak akan ada artinya kalau gak ada tindakan yang nyata atau cuma nyesel tapi gak mau berubah. Manusia
tidak bisa merubah manusia. Untuk merubah diri sendiri ya susah, boro-boro benerin atau ngerubah orang lain. Kalau kita ada kesadaran diri, terus kita terus kejar Tuhan, bertekun dalam mencari Dia, rindu mengenal Tuhan, kita pasti akan dibantu dan dimampukan sama Tuhan untuk berubah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di situ jelas sekali dikatakan kita nggak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi harus ada yang dirubah dan baru, bukan lagi cara hidup kita yang lama. Kita harus hargai apa yang Tuhan udah beri dan kerjakan dalam hidup kita. Bukan hanya kasihnya saja, tapi Tuhan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita-kita yang berdosa dan tidak layak. Kalau kita lihat kembali hidup kita, apakah kita sudah sejalan dengan Tuhan? Apakah kita sudah betul mengikuti suaranya atau arahannya? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti mau taat dan kita tidak akan mengeraskan hati kita. So, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan di mata Tuhan, dan sempurna di matanya. Minta Tuhan untuk ajarkan kita dan mampukan kita, supaya kita bukan hanya sekedar asal baca firman, tapi kita harus melakukan firman dengan benar. Jadi pelaku firman. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita harus ambil sikap untuk memisahkan diri kita dari cara atau sistem dunia ini. Bukan berarti jadi pemberontak loh ya. Maksudnya adalah kita tuh hidup berpikir dengan pikiran Tuhan, hati seperti hatinya Tuhan, dan kita bertindak atau menjalankan hidup ini seperti apa yang Tuhan mau. Pokoknya semuanya itu untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan pokoknya cuma Tuhan. So I just want to be clear. Maksud dari memberikan hidup adalah kita enggak lagi berpikir dengan pikiran kita sendiri. Kita enggak lagi berjalan semau-maunya kita. Apa-apa semuanya tanya Tuhan dan hanya ikutin atau lakukan apa yang Tuhan mau. Kitanya itu harusnya udah enggak ada lagi. Kitanya harusnya mati. Mati dalam arti mati dalam kedagingan. Contoh satu lagi supaya semakin jelas. Baptis itu cuma langkah pertobatan. Tapi hasil pertobatan adalah memberikan hidup bagi Tuhan. Mematikan kedagingan kita dan segala keinginannya adalah salah satu syarat mutlak untuk kita hidup dalam roh. I'm going to quickly read to you 3 ayat Alkitab yang personally scared me. So, sisanya yang berhubungan dengan kedagingan akan aku taruh di description box karena banyak banget. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sebab barang siapa menabur dalam kedagingannya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. One more just for fun. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dulu sebelum aku gak berani bilang bertobat, cause
till this day I still feel like there's still a lot of things that I need to work on and fix. So I'm just gonna go with, sebelum aku bener-bener ikut Tuhan, dulu aku pernah berpikir kalau ikut Tuhan itu susah dan kayak rasanya tuh banyak banget aturan yang harus diikutin dan hidup tuh kayak nggak bebas aja. Tapi kembali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tuh pasti akan mau melakukan apa yang Tuhan mau tanpa paksaan atau dipaksa. Karena nggak ada yang maksa aku untuk go all in untuk Tuhan. Nggak ada juga yang memengaruhi aku untuk ikut Tuhan. So, let me tell you a quick story about me sebelum aku ketemu Tuhan. Gitu lah ya. Aku nggak suka ke gereja. Setiap kali dulu sebelum mau ke gereja, berantem dulu sama orang tua. Kenapa? Karena aku malas. Aku juga nggak suka doa karena aku nggak betah merem lama-lama dan aku nggak tahu mau ngomong apa kalau berdoa. Aku juga nggak suka baca Alkitab karena ya aku naturally emang nggak demen aja baca, ngantuk. Aku ikut Tuhan atau percaya Tuhan karena ya dia sendiri yang menghampiri aku, dan aku percaya Tuhan karena ya aku berjumpa langsung dengan dia. Dimana aku lagi bego-begonya ngasal baca Alkitab, and what I mean with ngasal is dimana aku baca Alkitab hanya untuk sekedar baca. Saat itu aku juga belum ngerti gimana cara yang benar untuk membaca Alkitab. Again, baca ya cuma ya udah, yang penting aku baca, kelar, end of the story. Lagi baca Alkitab, terus tiba-tiba Tuhan ngomong sama aku. So no one forced me to do what I do now. It's all purely karena ya pengalaman pribadi. I choose to devote my whole life to God karena ya aku disadarkan kalau memang dialah pemilik hidup aku. Hidup aku, nafas aku, semua dari Tuhan. Dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya aku bisa hidup. Supaya aku gak harus nanggung hukuman yang harusnya aku tanggung. So because of that, sekarang aku akan hidup untuk Tuhan dan hanya lakukan apa yang dia kehendaki atas hidup aku. Aku gak mau Tuhan nyesel pertanyaan aku. Aku gak mau nyalipin Tuhan untuk yang kedua kalinya. Kayak ngapain di dunia ini kalau ya aku gak hidup untuk Tuhan. Karena ya ngapain hidup untuk diri sendiri. That to me just does not make any sense. Sebelum aku ikut Tuhan juga, ya hidup aku gak teratur. Hidup aku juga kayak gak ada tujuan yang jelas. Dan aku ngerasa kayak hidup aku tuh kayak gak berguna banget. Buat apa baca firman kalau tidak ada perubahan karakter atau sifat kita? Jangan jadi orang yang hanya sekedar beragama, tapi kenal siapa Tuhan kamu. Kenal siapa yang kamu sembah, kenal siapa yang kamu ikuti. Jadi pengikut Tuhan yang sejati dan ikutin teladannya, baru kita bisa memperoleh bagian dalam dirinya, dalam kepenuhannya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang hidup itu maksudnya kamu langsung dapat dari sumbernya, yaitu Tuhan, bukan dari sumur-sumur lain. Mau kamu melakukan berbagai macam ritual, roh kamu akan tetap mati tanpa perjumpaan pribadi dengan si pemilik hidup. Ada sebabnya roh seseorang itu bisa mati atau tidak aktif gitu lah ya. Yang pertama, kamu gak pernah kasih makan roh kamu. Makanan roh itu apa? Firman Tuhan. Kalau kamu gak dikasih makan, kamu hidup atau mati? Sama dengan roh. Kalau roh kamu gak pernah kasih makan, berarti bisa dijawab sendiri. 2, karena merasa dirinya paling benar dan tidak mau dikoreksi atau menerima pembaharuan dari Tuhan. Jadi, lebih tepatnya mereka bahkan menolak pembaharuan dari Tuhan, menolak ajaran atau teguran dari Tuhan. Karena mereka simply tidak tahu mana yang benar-benar datang dari Tuhan, mana yang bukan, mana yang asli, mana yang palsu. On top of that, mereka merasa paling benar, sombong, dan keras kepala. Jadilah rohnya non-aktif, atau mati, atau tidak berfungsi. Rohnya jadi ya
kayak zombie, mati enggak, hidup enggak, ada rohnya, cuma ya lagi nggak pernah dikasih makan. Jadi ya gitulah, ada tapi nggak ada, zombie. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak ada dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Intinya, kalau kamu rindu mau tahu tentang Tuhan, kamu gak cuek, kamu terus bertekun mengejar, mencari Tuhan, pasti kamu akan dibukakan, pasti kamu bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan itu yang namanya seorang bapak ya, pasti dia mau dekat sama anak-anaknya, dia mau punya hubungan sama anak-anaknya. Ya karena kita hidup di dunia yang gelap ini, hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan distraction gitu. Jadi ya fokus kita emang kemana-mana. Ya itulah tujuan si musuh ya. Dia akan buat segala macam distraction supaya signal kita atau fokus kita tuh enggak ke Tuhan. Bahkan kalau dia bisa, dia mau bikin signal kita hilang 100%. Dia mau banget kita gak mengenal siapa Tuhan kita. Dia mau banget kita gak deket sama Tuhan kita. So, keep fighting lah ya guys. I'll see you on my next video.